Mengenal 4 tahap kunci dalam pembuatan kerupuk. Disiapkan oleh Sutrisno Koswara. Outline atau isi video. Pengertian kerupuk. Bahan baku kerupuk. Penjelasan mekanisme daya kembang kerupuk. Proses umum pembuatan kerupuk dan 4 tahap penting, yaitu 1. Pembuatan adonan kerupuk. 2. Pencetakan adonan kerupuk. 3. Pengukusan. 4. Pengeringan. Pengertian kerupuk. Kerupuk adalah produk yang dibuat dari adonan pati dan atau tepung dan bumbu-bumbu serta bahan pangan lain yang sesuai, berbentuk pipih atau bentuk lainnya, dikeringkan, digoreng, dipanggang, disangrai atau dengan proses lain yang sesuai. Kerupuk mentah adalah produk berbahan baku pati, tepung atau campurannya, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, melalui proses pengadukan, pencetakan, pengukusan atau perebusan, pendinginan, pengirisan, dan pengeringan. Karakteristik dasar yang penting dari kerupuk mentah adalah kadar air tidak lebih dari 14,5%. Kerupuk ikan, udang dan moluska, mentah, adalah produk tradisional berbahan baku ikan atau daging lumat, udang dan moluska, yaitu cumi-cumi, sotong dan kerang-kerangan, dalam bentuk segar dan atau beku yang diolah dari campuran semua bahan melalui proses pengadukan, pencetakan, pengukusan atau perebusan, pendinginan, pengirisan, dan pengeringan. Karakteristik dasar terpenting dari kerupuk jenis ini adalah kandungan ikan atau daging lumat, udang dan moluska tidak kurang dari 15%. Bahan baku kerupuk. Bahan baku utama dalam pembuatan kerupuk adalah bahan-bahan berpati, misalnya tepung tapioka, tepung sagu, tepung terigu atau tepung beras, kadang-kadang nasi. Tetapi yang paling banyak digunakan untuk pembuatan kerupuk adalah tepung tapioka yang berasal dari ketela pohon. Bahan pelengkapnya adalah daging ikan, untuk kerupuk ikan, hancuran udang, untuk kerupuk udang, bahan nabati lain, untuk kerupuk sayur, jengkol, buah, dan jamur, kemudian garam, vetsin, monosodium glutamat atau MSG, atau perisa lainnya, serta kadang-kadang zat warna. Penjelasan tentang mekanisme pengembangan atau daya kembang kerupuk. Pengembangan dan kerenyahan merupakan parameter terpenting pada kerupuk. Fenomena pengembangan kerupuk disebabkan oleh tekanan uap yang terbentuk dari pemanasan kandungan air bahan sehingga mendesak struktur bahan membentuk produk yang mengembang. Mekanisme terjadinya pengembangan kerupuk akibat terlepasnya air yang terikat pada gel pati sewaktu penggorengan. Secara detail dijelaskan sebagai berikut, air mula-mula menjadi uap karena ada peningkatan suhu, dan mendesak gel pati untuk keluar sekaligus sehingga terjadi pengosongan yang membentuk kantong-kantong udara pada kerupuk. Terbentuknya kantong-kantong udara tersebut akan semakin banyak pada kerupuk yang komponen amilopektinnya tinggi. Mekanisme pengembangan kerupuk merupakan hasil sejumlah besar letusan dari air terikat yang menguap dengan cepat selama proses penggorengan, sehingga terbentuk rongga-rongga udara yang tersebar secara merata pada seluruh struktur kerupuk goreng. Kandungan air yang terikat pada gel pati merupakan hasil dari proses gelatinisasi akibat pemanasan dengan pengukusan atau perebusan. Gelatinisasi adalah peristiwa pembengkakan granula pati sedemikian rupa sehingga granula tersebut tidak dapat kembali kepada kondisi semula. Pada peristiwa ini molekul air akan menyusup di antara bagian-bagian pati yang akan membentuk ikatan-ikatan gel pati. Untuk mendapatkan pengembangan volume kerupuk yang maksimum, kadar air yang terikat harus menyebar merata. Hal ini dapat dilakukan dengan menghomogenkan adonan sehingga proses gelatinisasi terjadi secara sempurna dan kandungan air tersebar secara merata. Berdasarkan pengamatan, pengembangan kerupuk yang maksimum terjadi pada daerah air ikatan sekunder, pada tingkat kadar air sekitar 9% berat kering. Karena pada daerah air ikatan sekunder dihasilkan letusan yang maksimum selama penggorengan sehingga diperoleh volume dan rasio pengembangan kerupuk goreng maksimum.
Berikut adalah proses umum pembuatan kerupuk udang. 1. Udang segar dikupas. Udang segar yang berasal dari laut yang merupakan hasil tangkapan para nelayan dibersihkan dan dikupas, dengan cara dibuang kulitnya dan dicuci bersih. 2. Udang segar dibekukan jika tidak langsung diproses, jika langsung maka udang segar digiling. Jika udang yang sudah dikupas dan dicuci bersih tidak langsung hari itu diproses, maka akan disimpan di freezer terlebih dahulu. Namun jika setelah dikupas dan dicuci bersih akan langsung diproses, maka tidak perlu dilakukan penyimpanan di freezer. 3. Penghancuran udang dengan mesin penggiling. Setelah udang dikupas dan dicuci bersih, maka udang tersebut akan dihancurkan dengan mesin penggiling. Penggilingan udang ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. 4. Pencampuran udang dengan bumbu. Setelah udang dihancurkan dengan mesin penggiling, maka proses selanjutnya dalam pembuatan kerupuk udang adalah udang dicampur dengan bumbu-bumbu dan bahan pelengkap lainnya seperti cabai, daun seledri, dan penyedap. Proses pencampuran ini dengan mempergunakan mixer khusus, agar udang lebih lembut dan lebih hancur, sehingga akan menyatu pada saat nanti dicampur dengan tepung sagu. Proses pencampuran udang dengan bumbu-bumbu ini memerlukan waktu 20 menit. 5. Pencampuran udang yang sudah dicampur bumbu dengan tepung sagu. Setelah udang dicampur dengan bumbu dan bahan pelengkap lainnya dengan mempergunakan mixer kurang lebih selama 20 menit, maka campuran udang dengan bumbu tadi akan dicampur dengan tepung sagu. Proses pencampuran tepung sagu dengan udang dimulai dengan menambahkan 2 buah es batu ke dalam tepung dengan cara diaduk-aduk dengan menggunakan tangan sampai tepung agak rekat, lalu dicampur dengan udang yang sudah dicampur bumbu dan bahan pelengkap lainnya. Diaduk terus sampai bisa dibuat bulatan panjang. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. 6. Penghalusan adonan. Adonan yang merupakan campuran antara udang berbumbu dengan tepung sagu kemudian diaduk dan diuleni supaya menjadi adonan yang halus agar dapat dibentuk bulatan panjang. Pada proses ini penting sekali agar semua bahan tercampur dengan merata sehingga rasa dari semua kerupuk udang sama. Proses ini membutuhkan waktu 20 menit. 7. Pembentukan adonan menjadi bulat panjang. Adonan yang sudah halus akan dibentuk menjadi batangan panjang. Hal ini untuk mempermudah dalam proses pemotongan. 8. Pengukusan adonan yang sudah dibentuk bulat panjang. Proses selanjutnya setelah adonan dibentuk bulat panjang adalah adonan tersebut dikukus dengan menggunakan wajan yang satu paket dengan tutupnya. Dalam proses pengukusan pada pinggiran tutup wajan diberi kain agar uapnya tidak keluar karena akan menyebabkan adonan jadi lembek dan akan sulit dibentuk. Untuk pengukusan adonan kerupuk udang ini membutuhkan waktu 60 menit. 9. Pendinginan. Adonan yang dikukus dan sudah matang diangkat lalu diletakkan di tempat yang dekat dengan tempat pengukusan. Pada umumnya untuk mempercepat proses pendinginan digunakan kipas angin, karena jika tidak dibantu dengan kipas angin akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah didinginkan di tempat terbuka dengan menggunakan alas yang berupa anyaman dari bambu, maka batangan tersebut akan dibekukan di lemari pendingin, kulkas, sebelum dilakukan pemotongan. Biasanya pemotongan dilakukan keesokan harinya. 10. Proses pemotongan. Bentuk potongan kerupuk udang ini ada dua bentuk yaitu bentuk bulat dan bentuk batangan seperti batangan korek api. Keduanya sangat disukai oleh para konsumen, karena mereka tidak melihat bentuk tetapi lebih terhadap rasa. 11. Proses penjemuran, pengeringan. Setelah batangan kerupuk udang dipotong dengan dua bentuk yaitu bulat dan batang korek api, maka proses selanjutnya adalah penjemuran, pengeringan. Dari uraian proses pembuatan kerupuk udang di atas terdapat 4 tahapan penting dalam pembuatan kerupuk, yaitu 1. Pembuatan adonan kerupuk. 2. Pencetakan adonan kerupuk. 3. Pengukusan dan 4. Pengeringan. 1. Pembuatan adonan. Pembuatan adonan kerupuk merupakan tahap yang penting dalam pembuatan kerupuk mentah. Pembuatan adonan kerupuk dilakukan dengan mencampurkan bahan utama dan bahan-bahan tambahan yang diaduk secara merata,
lalu diuleni dengan tangan sehingga dihasilkan adonan yang liat dan homogen. Pembuatan adonan kerupuk dilakukan dengan mencampurkan 1/4 bagian tepung tapioka, air, garam, gula, telur, bumbu dan daging ikan yang telah dilumatkan dengan alat penggilingan daging, sehingga diperoleh campuran seperti bubur. Campuran tersebut selanjutnya dicampurkan kembali dengan sisa tepung tapioka sehingga terbentuk adonan yang homogen. Pencampuran adonan dihentikan bila adonan tidak lengket di tangan atau pada alat pencampuran. 2. Pencetakan adonan. Pencetakan adonan kerupuk dimaksudkan untuk memperoleh bentuk dan ukuran yang seragam. Keseragaman ukuran penting untuk memperoleh penampakan dan penetrasi panas yang merata sehingga memudahkan proses penggorengan dan menghasilkan kerupuk goreng dengan warna yang seragam. Pencetakan adonan kerupuk dapat dibuat menjadi bentuk silinder, lembaran dan melingkar. Pencetakan adonan kerupuk berbentuk silinder dilakukan dengan tangan untuk membuat adonan berukuran panjang 25-30 cm dan diameter 4-5 cm. Selanjutnya adonan berbentuk silinder tersebut dikukus sehingga diperoleh tekstur yang kenyal. Kemudian didinginkan selama 2 malam, selanjutnya diiris dengan pisau sehingga diperoleh lembaran kerupuk mentah dengan ketebalan yang sama sekitar 1-2 mm. Adonan kerupuk bentuk lembaran dicetak dengan menggunakan alat penggiling mie. Dengan alat ini ketebalan adonan kerupuk dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. Pencetakan adonan berbentuk lembaran dilakukan dengan ketebalan 0,7-1,4 mm sehingga diperoleh bentuk lembaran, lalu dipotong dengan pisau menjadi ukuran sesuai keinginan, misalnya 4x4 cm persegi atau berbentuk bulat. Pencetakan adonan bentuk melingkar dilakukan dengan alat pencetakan yang disebut gencetan. Di Palembang alat tersebut dinamakan sangku. Daya tampung alat pencetak ini sebesar 5 kg adonan dengan kapasitas kerja 15 kg per jam. Adonan dimasukkan ke dalam pencetak berbentuk silinder yang bagian bawahnya tertutup lempengan dengan 1-2 buah lubang yang bergaris tengah 1-2 mm. Selanjutnya penekanan dilakukan sehingga adonan keluar dari lubang tersebut dan ditampung dalam piring kecil yang digerakkan melingkar. 3. Gelatinisasi dengan pengukusan atau perebusan. Adonan dalam bentuk bulat panjang atau lenjeran atau dalam bentuk hasil cetakan, selanjutnya dipanaskan dengan cara dikukus atau direbus. Proses pemanasan dengan pengukusan atau perebusan ini dimaksudkan untuk membentuk gelatinisasi pati. Waktu pemanasan sekitar 1 jam atau sampai semua bagian adonan tergelatinisasi. 4. Pengeringan. Proses pengeringan kerupuk mentah bertujuan untuk menghasilkan bahan dengan kadar air tertentu, yaitu maksimal 14,5%. Kadar air yang terkandung dalam kerupuk mentah akan mempengaruhi kualitas dan kapasitas pengembangan kerupuk dalam proses penggorengan selanjutnya. Tingkat kekeringan tertentu diperlukan kerupuk mentah untuk menghasilkan tekanan uap yang maksimum pada proses penggorengan sehingga gel pati kerupuk bisa mengembang. Pengeringan kerupuk bertujuan juga untuk pengawetan, pengurangan ongkos transportasi dan mempertahankan mutu. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau dengan oven. Waktu pengeringan dengan oven pada suhu 60-70 derajat Celcius akan dicapai sekitar 7-8 jam. Sedangkan jika menggunakan oven pada suhu 55 derajat Celcius memerlukan waktu 15-20 jam. Pengeringan dengan panas matahari memerlukan waktu selama 2 hari. Bila cuaca cerah dan sekitar 4-5 hari bila cuaca kurang cerah. Dari proses pengeringan ini, dihasilkan kerupuk mentah dengan kadar air sekitar 14% atau kerupuk mentah yang mudah dipatahkan. Demikian video tentang proses dan tahapan penting dalam pembuatan kerupuk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video Teknopangan selanjutnya. Terima kasih telah berkunjung ke channel Teknopangan.
Jika Anda suka dan berkenan, silahkan mengklik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel kita ini. Sampai jumpa pada video Teknopangan selanjutnya.